Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Syaibah bin Numair bin Hisham dari ayahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat Rasulullah SAW kembali dari perang Khandak, dari parit, pagi harinya sudah menang, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi, masuk ke rumah. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatanginya dan berkata, engkau meletakkan senjatamu wahai Muhammad, sementara kami demi Allah dari kalangan malaikat tidak akan meletakkannya. Karena itu keluarlah, temui mereka. Nabi SAW bertanya, keluar kemana? Lalu Jibril menunjuk ke sana sambil menunjuk ke arah suku atau Bani Quraidah, bentengnya. Maka Nabi SAW pun segera bangkit, lalu kemudian memakai kembali baju perangnya dan membawa pedangnya. Dalam riwayat Bukhari yang lain diriwayatkan dari Musa, dari Jarir ibn Hisham, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan, seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ganam, ya. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah SAW bergerak menuju Bani Quraidah. Jadi artinya para sahabat itu sangat yakin karena Nabi SAW keluar lalu mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian keluar, janganlah seseorang di antara kalian sholat, ya, sampai dia tiba di Quraidah. Sholat sampai dia tiba di Quraidah. Dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW mengatakan, dan Jibril telah datang kepadaku menyuruhku untuk pergi ke sana. Maka para sahabat yakin kalau Nabi SAW sedang bersama dengan malaikat. Karena Nabi SAW jalan, diikuti sahabat tapi ngepulan debunya banyak sekali. Maka kata Anas bin Malik, saya menyaksikan iring-iringan, dan maksudnya menyaksikan iringan malaikat ini, dilihatlah debu-debu yang berterbangan itu. Dari riwayat Imam Ahmad dari Hasan, dari Hammad bin Salamah, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, seusai perang Ahzab, Rasulullah SAW masuk ke kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau SAW. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau. Aku melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu. Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata? Iya benar, jawab Rasulullah SAW. Jibril berkata, ketahuilah setelah perang Ahzab kami para malaikat tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian sholat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Di sini kita lihat pelajaran teman-teman sekalian, ternyata Nabi SAW waktu sudah selesai duha, sudah mulai terang, pasukan Ahzab sudah ternyata kalah, ada satu Nabi perintahkan juga para sahabat. Disuruhlah oleh Nabi SAW para sahabat untuk memeriksa apa yang tersisa dari barang-barang Quraisy itu, untuk dibersihkan di sekitar kota Madinah. Dan Nabi SAW tentunya nanti akan menyuruh agar parit ditimbun kembali, karena tidak boleh ada parit terus, tidak bisa orang masuk ke Madinah, gitu kan? Nabi SAW terus menginstruksikan para sahabat untuk membubarkan pasukan segala macam sampai menjelang waktu duhur. Waktu duhur beliau pulang ke rumah SAW. Aisyah menceritakan, waktu masuk dalam rumah Nabi SAW meletakkan pedangnya, membuka baju perangnya, ingin mengguyur badannya dengan air karena gerah. Lalu tiba-tiba saja, ya, Jibril datang kepada beliau SAW dan mengingatkan masalah ini. Riwayat Bukhari yang lain disebutkan, atau riwayat sahih yang lain, saya tidak temukan ini, belum telusuri tapi disahihkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya Aisyah berkata, waktu Rasulullah SAW membuka bajunya dan baju perangnya dan akan mengguyur badannya, maka di depan pintu datanglah, ya, Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu. Kata Aisyah, saya melihat Dihyal Kalbi mengetuk pintu, lalu berkata, di mana Rasulullah? Maka aku mengatakan, Rasulullah SAW akan mengguyur badannya. Maka berkatalah Dihyal Kalbi, panggilkanlah untukku. Maka Nabi SAW pun dipanggil. Lalu aku mendengar perkataan yang diucapkan oleh Dihya, hai Muhammad, apakah kalian meletakkan senjata kalian sementara kami tidak letakkan senjata kami sampai kami mendatangi tempat itu? Maka segeralah ke sana. Maka kemudian Dihya al-Kalbi pun menuju ke sana. Ternyata dia adalah Jibril yang menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Juga dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain
Disebutkan, maaf sebelumnya saya sebutkan dulu riwayat Baihaqi. Riwayat Baihaqi mengatakan dari Abdullah bin Abu Abdillah Al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Qadi, dari Abu Abbas dan seterusnya, dari Zuhri sampai ke Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya, ia berkata, maksudnya pamannya adalah Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa setelah perang Ahzab, ya, kembali para pasukan kembali, Nabi SAW meletakkan baju besinya lalu mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan beliau seraya berkata, apa yang membuatmu enggan berperang? Berikan alasanmu. Benarkah aku melihatmu telah meninggalkan baju besimu, sementara kami belum melepaskannya sama sekali? Maka Rasulullah SAW lalu loncat karena terkejut, lalu beliau bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka ia tidak boleh sholat asar sampai di pemukiman suku Quraidah. Lalu para sahabat pun berlumba-lumba pada saat itu, ya, menuju ke suku Quraidah satu sama yang lain, karena Quraidah berada di pinggir kota Madinah tadi. Dan pada saat mereka tiba, ternyata sudah terbenam matahari, karena mereka jalan kaki untuk berkumpul semuanya. Rasulullah SAW keluar melewati beberapa majlis di jalur menuju Bani Quraidah, seraya bertanya, apakah kalian melihat tadi ada orang lewat di sini? Maka orang-orang pada mengatakan, iya, baru saja kami menyaksikan Dihyal Kalbi menunggangi Bigal. Bigal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Berwarna abu-abu, berpelana, sutra beludru. Maka kata Nabi SAW, dia adalah malaikat Jibril, diutus ke Bani Quraidah untuk mengguncang dan menghujamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Maka segeralah. Kemudian Nabi SAW pun mengepung suku Quraidah pada saat itu. Suku Quraidah, teman-teman sekalian, mereka berkhianat tadi. Sudah kita tahu kesepakatan dengan Nabi SAW dan muslimin. Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kota Madinah dan muslimin. Di sini pelajaran penting. Tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama, karena mereka akan mengulanginya kalau dibiarkan. Pengkhianat agama nggak boleh sama sekali. Kalau gini, jadi dalam Islam gini teman-teman, kalau sesuatu perbuatan terjadi, kepergok dihukum, walaupun sudah minta maaf. Itu hukum syar'i kita. Misal ada orang berzina, ditangkap di kamar hotel, ketahuan, ada saksinya. Lalu kemudian dia dipenjara, sementara proses dia taubat, tetap dihukum. Pencuri, ketangkap, kepergok lagi mencuri, ditangkap, diproses di penjara. Ternyata dia taubat di penjara, tetap dipotong tangannya. Seperti itulah. Ya. Jadi Quraidah di sini berkhianat dan memang kepergok, ketahuan dia berkhianat. Walaupun nanti mereka mau minta maafnya tidak bisa sama sekali. Karena kalau tidak pengkhianat berbahaya. Di sini perintah yang sangat luar biasa dari Allah SWT kepada Jibril AS. Nabi bahkan belum sempat mandi, langsung diperintahkan menuju ke suku Quraidah. Pada saat tiba di depan benteng suku Quraidah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat melindungi beliau dengan perisai sampai para Yahudi Bani Quraidah bisa mendengar suara beliau. Artinya Nabi SAW berjalan terus sampai depan pintu gerbang, tapi para sahabat menameng dengan perisai-perisai. Sebagian riwayat menjelaskan kalau perisai para sahabat, jadi sahabat saling menopang satu sama yang lain. Jadi ada sahabat yang naik di punggung sahabat yang lain sambil pegang perisai. Terus sangat tingginya perisai itu dibuat melindungi Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW mengucapkan kalimat, teman-teman sekalian, yang belum pernah Nabi ucapkan kalimat seperti ini. Nabi orangnya selalu santun kalau bertutur kata, tapi pada saat itu Nabi mengatakan, wahai saudaranya kera dan babi, telah datang dari Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, penghinaan dan kehancuran kalian. Sebab pernyataan Nabi SAW ini adalah, sebab ada dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 60, tentang mereka disebutkan oleh Allah menjadi, ya, dikutuk menjadi babi dan kerah tadi. Surah Al-Ma'idah ayat 60 menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut atau selain daripada Allah. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Yang Allah maksudkan adalah orang-orang Yahudi. Dan ini juga
perbuatan mereka karena mereka melanggar memancing di hari Sabtu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 65. Suku Quraidah pada saat itu mengetahui akibat pengkhianatan mereka dan Quraisy semuanya sudah pulang, Ahzab sudah bubar, maka mereka pun berusaha meminta maaf dan mengakui kesalahan mereka, tetapi Nabi SAW tidak menerimanya kecuali mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi SAW karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan itu. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi SAW. Kirimkanlah kepada kami sekutu kami dari kalian agar kami bisa bernegosiasi dengannya. Nabi SAW mengutus pada mereka seseorang sahabat bernama Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Pada saat Abu Lubabah tiba, pemimpin suku Quraidah meminta saran. Abu Lubabah mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kalian menyerah. Salah satu dari Yahudi berkata, kira-kira bila kami menyerah diri kami pada Muhammad, apa yang akan ia lakukan? Kata Abu Lubabah, tanpa aku sadari tiba-tiba tanganku sudah mencekik lehernya sambil berkata, pastilah kalian akan dibunuh. Gitu kan. Karena para sahabat sudah sangat jengkel dengan suku Quraidah ini. Bagaimana mereka berkhianat tadinya. Maka spontan para Yahudi mengatakan, kalau demikian kami tidak akan menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerahkan diri. Abu Lubabah lalu balik bertanya, baru balik ke masjid Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah binasa, karena aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW bertanya, mengapa? Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, aku menyatakan kalau anda akan menghukum mati mereka, maafkan aku wahai Rasulullah. Padahal Nabi belum sampaikan itu. Nabi hanya sekedar meminta Abu Lubabah untuk bernegosiasi sama mereka, mendengar apa yang mereka mau. Nabi SAW menjawab, aku tidak akan mengambil keputusan sampai Allah yang menentukan, hai Abu Lubabah. Karena memang Allah yang menurunkan hukuman akan membunuh mereka, menghukum mereka. Tapi itu belum boleh dibilang. Ya. Abu Lubabah karena merasa bersalah, maka ia pun mengikat dirinya di tiang masjid, ya, sampai dan hanya melepaskan diri pada saat sholat atau buang hajat saja. Sementara makan dan minum hanya disuapkan oleh kerabatnya saja. Hal ini bertahan sampai 6 hari. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 102 kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu. At-Taubah surah nomor 9 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim kharatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan perbuatan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi pada saat itu teman-teman sekalian memang perintah Nabi SAW dengarkan saja. Dengarkan saja, jangan buat yang lain. Tapi Abu Lubabah bilang saya tidak sadar. Waktu mereka minta saran, kira-kira kalau kami menyerah diapakan? Kata Abu Lubabah, tiba-tiba tangan saya sudah mencekik leher dan mengatakan pastilah kami akan bunuh kalian. Seperti itulah. Kita kembali ke kisah kita, atau ke lanjutan bahasan. Sementara di benteng suku Quraidah, kepanikan dan ketakutan meliputi mereka. Dalam kondisi di benteng mereka serba ada, cukup dengan makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya. Tapi ketakutan telah Allah masukkan dalam hati mereka melalui Jibril alaihissalam tadi. Terjadilah musyawarah di antara pimpinan mereka, atau musyawarah, dan pimpinan mereka Ka'ab bin As'ad mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya seraya berkata, kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabat dalam mengepung dan akan menyerang kita. Para pemuka bertanya kepada Ka'ab bin As'ad, apa saran anda? Kata Ka'ab, pilih hanya satu dari 3. Mereka bertanya, apa itu? Ka'ab berkata, yang pertama, demi Allah, kalian tahu kalau Muhammad benar-benar Nabi. Tidak ada yang tidak tahu ini. Maka kita semua beriman padanya karena Muhammad tidak akan membunuh sahabatnya. Ini pilihan pertama dari kepala mereka, dari Ka'ab bin As'ad, kepala suku mereka, raja mereka. Para pemuka Yahudi mengatakan, kalau itu jelas dari dulu kami menolak. Kebodohan mereka, tidak mau beriman. Lalu apa yang kedua? Kata Ka'ab, yang kedua, kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita. Lalu kita menyerang dalam satu serangan. Serang saja, habis-habisan. Bila kita menang, maka kita akan mengganti wanita dan anak-anak kita dengan wanita dan anak-anak muslimin. Dan jika kita kalah, kita semuanya mati terbunuh, anak-anak dan istri-istri kita atau perempuan kita tidak akan jadi rampasan. Tidak akan jadi rampasan perang muslimin. Para pemuka Yahudi juga menolak. Mereka mengatakan, apa dosa mereka? Kenapa mereka harus mengalami itu?
Apa yang ketiga? Kata Ka'ab, malam ini malam Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat. Kalau akan, maksud ini adalah Sabtu malam ya, karena kan kemarin Ahzab sudah bubar. Hari ini sekarang hari Sabtu, malam, tapi masih hari Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat kalau akan menyerang Yahudi di malam Sabtu. Dan hari Sabtu, ya, karena mereka mengetahui kalau Yahudi tidak berperang pada saat itu. Maka kita serang saja mereka malam ini. Yahudi menolak dan berkata, wahai Ka'ab, Anda sangat mengetahui bagaimana pelanggar pancingan pada hari Sabtu diubah dan dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Maka kami juga tidak bisa melakukannya. Ka'ab berkata, kalau demikian demi Allah kalian sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pilihan lain, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan benar mereka akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa sama sekali. Salah satu dari Yahudi, ada orang Yahudi bernama Amr bin Wud Sa'di. Ya, Amr bin Wud As-Sa'di. Ya. Ini mirip dengan namanya tadi orang Yahudi, orang Quraisy yang mati. Dia sempat keluar dari benteng dan menuju ke pasukan muslimin. Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu yang sangat tegas dengan orang-orang kafir. Pada saat Muhammad bin Maslamah akan membunuhnya, dia mengatakan, izinkan aku menemui Nabi kalian. Muhammad bin Maslamah lalu mengajak orang ini, Amr, menuju kepada Nabi SAW. Pada saat bertemu, Amr berkata, saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan denganmu, akulah satu-satunya orang yang menolak. Satu benteng semuanya setuju, kecuali aku. Nabi SAW mengatakan di depan para sahabat, engkau benar. Dan wahyu menyampaikan orang ini benar, jujur dia. Memang semua Yahudi setuju kecuali dia. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar ia dibebaskan. Seraya Nabi SAW bersabda, orang ini telah diselamatkan oleh Allah karena kejujurannya. Dan ini pentingnya kejujuran teman-teman sekalian. Sampai di kancah peperangan pun dia bisa selamat. Saya bilang di sini, lihat bagaimana kebenaran dan kesempurnaan Islam. Hukuman bagi yang mengkhianat dan bukan yang ikut-ikutan. Bukan hukuman kepada yang tidak ikut-ikutan. Jadi kita harus adil. Tidak boleh kita membenci ras tertentu, negara tertentu, suku tertentu hanya karena satu orang berbuat salah. Orang itu yang salah. Kalau mereka tidak mau serahkan orang yang salah, kita serang semuanya, tapi tidak boleh kita hukum semuanya mati. Ini harus diketahui. Tapi kecuali kalau semua sepakat, semuanya mengkhianat, itu lain ceritanya. Pengepungan Nabi SAW di suku Quraisy teman-teman berjalan 19 hari. Cukup lama ini. Maka sebagian kesatria muslim, di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sepakat untuk menyerang. Dan siap mati syahid dengan cara membuka pintu gerbang benteng Quraidah. Saat mereka mulai bertakbir dan menyerang, karena sudah sepakat nih, kurang lebih Zubair bin Awam membawa 200-300 orang dari sahabat, kita serang saja. Apa yang terjadi, terjadi. Lemparin apa saja ke dalam benteng musuh, cari jalan, manjat, takbir, pokoknya kita menyerang. Dobrak, mereka dulu dobrak pintu gerbang dengan potongan pohon besar, gitu kan. Waktu mereka mendengarkan takbir para sahabat, kaum Yahudi tiba-tiba ketakutan. Dan akhirnya mereka mengiklankan dari atas benteng, kalau kami menyerah. Maka dengan cara inilah orang-orang Yahudi dikalahkan oleh kaum muslimin dengan hikmah Allah SWT. Mereka tidak melawan. Akhirnya semua kaum Yahudi menyerahkan diri, juga harta dan benteng mereka. Dan semua kaum laki-laki mereka yang pada saat itu ahli perang, bukan orang tua, bukan anak-anak, semuanya ditawan. Dan jumlah mereka itu 700 orang. Suku Aus, sekutu suku Quraidah, suku Aus dari muslimin, saat itu mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Kalau kita masih ingat kisah tentang suku Nadir, sempat dibela oleh Abdullah bin Abi Salul. Suku Nadir dulu, yang waktu diusir dari Madinah, yang mereka mau lempar batu di atas kepala Nabi, sempatkan Nabi mau hukuman mati mereka ya. Tapi sempat datang Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik dari suku Khazraj. Suku Khazraj. Kan Ansar ada dua suku, Khazraj dan Aus. Si Abdullah bin Abi Salul, kepala munafik ini dari suku Khazraj. Dan dia berkata, ya Rasulullah, berbuat baiklah pada sekutu kami. Karena suku Nadir, sekutunya suku Khazraj. Terus saja dia rongrong Nabi sampai Nabi mengatakan, baik, ambil alihlah mereka semua. Sampai akhirnya terbebaskan suku Nadir dari hukuman mati pada saat itu. Kebetulan suku Quraidah partner sekutu dengan suku Aus. Tangkap ini ya? Hah? Gak ada suara, senyap ini. Jangan sampai karena sudah 3 jam materi terus kemudian hilang ingatannya.
Jadi sekarang tadinya suku Nadir selamat karena sekutunya suku Khazraj menolongnya. Dikepalai oleh Abdullah bin Abi Salul orang munafik. Sekarang suku Quraidah mau dihukum mati oleh Nabi SAW. Tapi ada sekutunya dari Ansar, gitu kan? Itu adalah suku Aus. Suku Aus datang mengatakan, ya Rasulullah, berbuat baik pada sekutu kami. Sebagaimana dulu anda izinkan suku Khazraj berbuat baik pada Quraidah, pada Nadir. Nabi SAW sempat bingung waktu itu. Arti kata di sini mengambil keputusan, lalu mencoba menawarkan pada suku Aus, kira-kira apa keputusannya? Maka pada saat orang saling bertanya satu sama yang lain, maka Nabi SAW bertanya, siapa kira-kira di antara Aus yang siap mengambil keputusan? Maka suku Aus mengatakan yang terbaik adalah pimpinan kami, dan pimpinannya adalah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Coba kita rentet kembali Sa'ad ibn Mu'ad ke belakang teman-teman sekalian. Dia tadi yang diutus oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Ubadah untuk ke benteng Quraidah. Dan dia yang bilang sama Sa'ad ibn Ubadah, sudah nggak usah caci maki. Ada yang lebih besar, pedang antara kita sama mereka. Kan gitu. Maka ini tanpa disadari dengan hikmah Allah. Orang-orang Aus bilang, kan orang Aus tadi bilang, ya Rasulullah, berbuat baiklah, jangan hukum mati mereka. Artinya maafin aja, keluarin dari Madinah sudah nggak ada masalah. Nabi SAW mengatakan, sebagaimana anda memberikan Khazraj kesempatan memaafkan Nadir. Kata Nabi SAW, siapa yang menentukan keputusan di antara kalian, yang kalian setuju semua? Mereka tidak sadar, mereka mengatakan, pimpinan kami Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sangat benci dengan Quraidah, gitu kan? Aus berkata, menjawab, Sa'ad bin Mu'ad pimpinan kami ridho, wahai Rasulullah. Dia saja. Dalam riwayat kata Nabi SAW, bagaimana kalau Sa'ad bin Mu'ad yang menentukan? Mereka mengatakan, kami ridho ya Rasulullah, itu pimpinan kami, sudah tepat. Ya. Pada saat berita itu terdengar oleh orang-orang Yahudi Quraidah, maka mereka serentak berkata, kami ridho bila Sa'ad bin Mu'ad, karena dia adalah sekutu kami. Jadi ini juga orang-orang Yahudi lupa ini. Kalau mereka tadi sempat caci maki Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Sa'ad bin Mu'ad teman-teman, yang tadi kita bahasakan juga masih ingat, dia kena anak panah di dadanya. Lagi sakit diobati di dalam Masjid Nabawi. Jadi lagi parah sekali. Waktu beliau lagi sakit terkena panah, beliau sempat berdoa. Ya, dan berkata begini, ya Allah, bila seandainya setelah hari ini akan ada pertemuan lagi Rasulmu dengan Quraisy, maka hidupkanlah aku. Maksudnya setelah perang ini langsung, setelah Ahzab, Rasulullah masih suruh kami menyerang, ya, maka hidupkan aku ya Allah. Jangan sampai aku mati. Tentu nanti ada penyerangan ke Mekah kan. Tapi di sini teman-teman sekalian adalah kalau setelah ini ada peperangan lagi, Nabi suruh serang, jangan matikan saya Allah, hidupkan. Dan bila tidak lagi peperangan dengan Quraisy, maka wafatkan aku ya Allah. Dan jangan wafatkan aku kecuali setelah aku menyaksikan kehancuran suku Quraidah. Dan akhirnya Allah pun mengijabah doa ya Sa'ad bin Mu'ad. Kita lihat teman-teman sekalian bagaimana prosesi agung ya hukuman yang berat kepada suku Quraidah ini. Sa'ad bin Mu'ad lagi sakit parah, sampai-sampai tidak bisa berjalan dan ditopang oleh orang-orang sukunya. Akhirnya sukunya pun menyiapkan kuda, kemudian ditopang di atas dan dipegang dengan beberapa orang. Kuda tersebut didampingi kakinya, kemudian dipegangi seterusnya sampai akhirnya dia bisa menuju ke benteng suku Quraidah. Karena kan tadi dia sakit parah, nggak bisa bergerak. Makanya waktu Nabi SAW ke suku Quraidah, Sa'ad bin Mu'ad tidak ikut di situ. Dalam perjalanan, lagi jalan, suku-sukunya dia dari Ausri datang mengelilingi, mengatakan, berbuat baiklah dengan suku-suku kami. Gitu. Maksudnya suku Quraidah maafin aja, gitu kan. Dan ini kita lihat teman-teman bagaimana kebaikan hatinya orang-orang Madinah ya. Makanya luar biasa kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan. Dan membenci Ansar adalah bagian dari kemunafikan. Penduduk asli Madinah. Mereka sudah tahu Quraidah pengkhianat, mereka masih minta Rasulullah untuk maafkan. Saat waktu itu menjawab kaumnya mengatakan dengan kalimat penuh keimanan dan kemuliaan, sudah saatnya saat ya tidak bertoleransi lagi di jalan Allah. Sudah saatnya saat tidak lagi toleransi di jalan Allah. Terus dia ulangi sampai tiba di suku Quraidah. Dan sukunya sudah tahu ini. Sebagian kaum yang cerdas memahami maksud Sa'ad dan berkata kepada sebagian yang lain, pasrahlah dan sudah saatnya Quraidah harus binasa. Ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu tiba di benteng Quraidah, sementara seluruh laki-laki Quraidah terbelenggu. Jadi 700 orang tadi dibelenggu semua, diikat, kemudian juga leher mereka dibelenggu, diikat satu sama yang lain. Jadi mereka tidak bisa lari.
Maka Nabi SAW pada saat melihat Sa'ad lagi datang, didampingi oleh kaumnya, beliau berkata, berdirilah untuk pimpinan kalian. Ini satu kemuliaan yang Nabi SAW muliakan Sa'ad. Ya. Katanya memuliakan pemimpin kaum ini. Maka semua berdiri. Suku Quraidah pada saat melihat kejadian tersebut terkesimak dan penuh kekhawatiran. Kenapa kok tersimak? Dia melihat kok begitu luar biasa saat dimuliakan oleh Nabi SAW. Mereka tidak sangka. Dan mereka penuh khawatir. Jangan sampai saat punya keputusan untuk membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, kami telah menyerahkan hukum suku Quraidah kepadamu wahai Sa'ad. Adililah. Terserah kamu. Maafin, bunuh, apa saja. Terserah. Sa'ad lalu berkata, apakah semua Aus sukuku akan menerima keputusanku? Sengaja beliau tanya dengan suara keras. Orang-orang Aus mengatakan, iya, kami ridho dengan hukumanmu atau hukummu hai Sa'ad. Sa'ad lalu balik menghadap ke suku Khazraj, orang penduduk Madinah yang lain tadi. Ya, dari nanti ada di Ansar, dua-duanya Ansar ini. Apakah Khazraj setuju dengan keputusanku? Khazraj menjawab, iya, kami ridho dengan keputusanmu hai Sa'ad. Sa'ad lalu menghadap ke umumnya kaum muslimin di belakang dan sekitar mereka. Wahai muslimin, apakah kalian semua ridho dengan keputusanku? Kalau aku bilang A, B, setuju semua, nggak ada yang bangkang. Mereka mengatakan, iya, kami ridho dengan keputusanmu wahai Sa'ad. Lalu Sa'ad menghadap ke arah Nabi SAW sambil menundukkan kepala beliau dan mengatakan, apakah yang ada di sini ridho dengan keputusanku? Jadi saking santunnya dengan Nabi SAW sampai beliau mengatakan, apakah yang ada di sini ya ridho dengan keputusanku. Dia tidak bisa mengatakan, apakah anda wahai Rasulullah ridho dengan keputusanku, karena menyebutkan kata Rasulullah tinggi sekali. Maka beliau mengatakan kalimat yang lebih sederhana, gitu kan. Jadi tidak mungkin beliau seakan-akan meminta utusan Allah atau membawa namanya Allah lalu meminta ridho dengan keputusan, enggak mungkin. Maka dia mengatakan, apakah yang ada di sini juga ridho dengan keputusanku? Maka Nabi SAW mengatakan, iya wahai Sa'ad, aku sudah ridho. Maka Sa'ad tiba-tiba, teman-teman sekalian, mengangkat kepalanya sambil dengan suara keras mengatakan, aku putuskan seluruh wanita dan anak-anak suku Quraidah menjadi harta rampasan perang dan semua laki-lakinya dibunuh. Gak ada yang boleh lolos. Pengkhianat, bunuh semua. Gak bisa dibiarkan. Saat itu kaum Yahudi, karena mereka agak jauh, yang dia lagi dibelenggu, tidak mendengar keputusan Sa'ad, gitu kan. Sehingga mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi karena posisi mereka diikat dan agak jauh dari muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat, ya, pada saat itu Nabi SAW berteriak mengatakan begini, Allahu Akbar, sungguh hai Sa'ad, engkau telah menentukan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah dari langit ketujuh, dari atas langit ketujuh. Nabi SAW lalu memerintahkan agar dibuat galian-galian yang dalam yang cukup besar, lalu dibawa 10 orang dari suku Quraidah menuju ke lubang tersebut dan dibunuh. Ini pengkhianat semuanya harus dihukum. Sementara yang lain tidak tahu, jadi 10 orang dibawa, digiring, tidak diketahui, seakan-akan tidak mau kemana. Digiring, dibunuh, dilempar ke lubang tersebut. Dibawa lagi 10 begitu, jumlah mereka 700. Setelah 10 mati, dibawa lagi 10 dan demikian seterusnya sehingga seluruh laki-laki mereka akhirnya terbunuh. Beberapa orang Yahudi sempat berkata sama yang waktu lagi tunggu antrian dibunuh itu, beberapa orang-orang Yahudi sempat berkata sama yang lain, kemana kira-kira orang-orang itu dibawa tadi? 10 orang pergi, gitu kan? Ada yang lain, yang berakal di antara mereka berkata, sungguh bodoh kalian. Tidakkah kalian lihat 10 orang pergi dan tidak kembali lagi? Pastilah dibunuh gitu. Ya. Ada kisah unik teman-teman sekalian pada saat proses itu terjadi. Jadi pada saat orang-orang Quraidah sudah keputusan begitu, perempuan sama anak-anaknya semua dibagikan kepada muslimin, kemudian laki-lakinya 10 orang dibunuh, nanti diambil lagi 10. Ada beberapa kejadian unik. Ada satu dari 700 orang itu bernama Zubair bin Ghabah, orang Yahudi ini. Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini salah satu ulama Yahudi sebenarnya. Pada saat ia dibawa menuju ke lubang pembantaian, lagi mau dibunuh, ia dilihat oleh seorang dari Aus yang berkata padanya, ya. Maaf, ada seorang dari Aus melihat dia, orang ini, namanya Zubair bin Ghabah. Lalu orang ini dekat Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku dahulu sebelum Islam telah ditolong dan dibebaskan oleh Zubair bin Ghabah ini. Sebelum masuk Islam dulu, pernah perang antara kami, antara Aus sama Khazraj. Saya dulu pernah mau dibunuh sama Khazraj.
sebelum Islam. Maka bolehkah sekarang saya tolong orang ini dan saya bebaskan? Kata Nabi SAW, silakan, dia milikmu, selamatkan saja. Orang tersebut lalu berkata, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Jadi sahabat ini datang lalu mengatakan, sungguh aku telah bertemu Nabi SAW. Ya, maaf, saya keliru dalam riwayat. Jadi begini, Aus ini mengatakan, ya Rasulullah, orang ini pernah selamatkan saya sebelum masuk Islam. Maka bolehkah saya selamatkan dia? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dibawalah orang ini ke arah Nabi SAW. Setelah dibawa, lalu orang itu mengatakan, ya, si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah bebaskan dia. Kata Nabi SAW, silahkan, dia milikmu. Diulangi lagi di hadapannya orang Yahudi ini. Lalu Yahudi ini bilang, bagaimana dengan harta dan keluargaku? Bisa diselamatkan nggak? Istri, anakku, hartaku? Kata Nabi SAW, semua milikmu, ambil saja, nggak masalah. Pada saat Zubair mengetahui hal tersebut, Zubair si Yahudi ini, maka ia pun senang. Tapi anehnya dia sempat bertanya begini, bagaimana dengan Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab? Dua orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Ka'ab bin As'ad pimpinannya Quraidah, Huyai bin Akhtab pimpinannya Nadhir. Kata si Aus, pasti akan dibunuh. Maka Zubair berkata, Zubair si Yahudi yang mau ditolong, Zubair bin Ghabah, aku tidak ridho kalau aku hidup sementara kedua sahabatku terbunuh. Kata Aus, si Aus ini, sahabat ini, sadarlah, ini hari keselamatanmu. Tetap saja Zubair tidak terima dan berkata, aku lebih memilih mati dan menuju surga bersama mereka. Maka akhirnya ia pun dibunuh. Jadi Yahudi yakin kalau mati masuk surga, padahal jelas-jelas masuk neraka. Huyai bin Akhtab yang merupakan kepala suku Nadhir mati terbunuh juga karena memang dia sempat, ya, tinggal di benteng Quraidah. Pada saat ini yang tadi yang menjadi otaknya membentuk pasukan Ahzab itu. Maka terbunuhlah Zubair, si Yahudi, Zubair bin Ghabah ini. Kisah yang lain juga kisah seseorang yang bernama Rufa'ah Al-Qaradi. Rufa'ah Al-Qaradi. Pada saat ia sedang digiring untuk dibunuh, ia sempat melihat seorang sahabiat Nabi, seorang wanita lewat. Maka ia pun memohon-mohon padanya, seraya berkata, selamatkan aku dari pembunuhan, maka demi Allah aku akan masuk Islam dan aku akan menjaga sholat. Kata si Yahudi ini, Rufa'ah Al-Qaradi. Maka sahabat tersebut merasa ibah. Lalu dia mengatakan kepada sahabat yang menggiringnya, sebentar, saya akan bawa dia ke Nabi SAW. Lalu setelah datang, kata perempuan ini, wahai Rasulullah, bebaskan Rufa'ah untukku, karena ia berjanji padaku akan masuk Islam dan ia akan menjaga sholat. Maka Nabi SAW pun mengizinkan, ya, wanita ini Rufa'ah radhiyallahu anha, sahabat ini membebaskan Rufa'ah, dan ternyata Rufa'ah benar-benar masuk Islam dan menjadi salah satu ulamanya muslimin. Setiap kali dia berdoa setelah itu, dia mengatakan, ya, ia selalu berkata, selamatkanlah yang telah menyelamatku dari pembantian ya Allah. Maksudnya si Rufa'ah mendoakan si sahabiat itu. Dia mengatakan, ya Allah, selamatkanlah orang atau wanita yang telah menyelamatkan aku dari pembantian. Nabi SAW lalu membagi-bagi para wanita dan anak-anak orang Yahudi sebagai tawanan dan budak muslimin. Yang menjadi bagian Nabi SAW adalah seorang wanita Yahudi bernama Raihana Al-Quradiyah, atau sebenarnya Al-Quraidah, ya, Al-Quradiyah ini. Sempat Nabi SAW menawarkan baginya Islam dan ia akan dibebaskan dari keterbudakan serta dinikahi oleh Nabi SAW, tapi ia menolak pada awal penawaran. Namun akhirnya ia pun masuk Islam dan Nabi SAW memenuhi janjinya, artinya menikahi wanita ini. Dan ini pelajaran besar teman-teman sekalian, bagaimana para orang-orang kafir dihiasi amalan mereka oleh syaitan sehingga mereka menganggap perbuatan mereka baik. Sampai tadi Zubair bin Ghabah jelas-jelas akan selamat dan dia tahu ini kebenaran, tapi dia lebih pilih mati dalam keadaan kekufuran dan dia anggap dirinya akan masuk surga. Syaitan menghiasi itu. Nabi SAW juga bersabda, andai saja terdapat 10 atau 12 riwayatnya Yahudi beriman padaku, maka niscaya seluruh Yahudi akan beriman kepadaku. Jadi sulit sekali mereka beriman, gitu kan. Juga pelajaran lain teman-teman sekalian, kalau Islam adalah agama toleransi di tempatnya, di waktunya, dan juga di keadaannya. Tapi Islam juga adalah agama yang tegas di waktu, tempat, dan keadaannya. Ini harus diketahui. Jadi banyak sekali tawanan perang, dan kita tahu dalam Islam dianjurkan untuk dibebaskan. Ya, Allah SWT banyak menyebutkan masalah itu. Bahkan kata Nabi SAW, bebaskanlah budak
bebaskanlah tawanan, bebaskanlah tawanan. Nabi selalu tawarkan masalah itu. Dan juga pada perang Bani Mustalik, Nabi SAW ya, mengiyakan sahabat pada saat bebaskan semua tawanan perang mereka. Tapi khusus Quraidah, dan kita lihat juga nanti pembebasan kota Mekah ya, satu kota Mekah Nabi bebasin, nggak ada masalah, nggak ada budak, nggak ada tawanan. Tapi Quraidah pengkhianatin, hampir saja mereka menjadi penyebab binasanya kaum muslimin dan hancurnya Madinah pada saat itu.